Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa kembali dengan saya yang masih membahas mengenai materi-materi bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka, yang pembahasan kali ini masih sama dengan konten yang kemarin, yaitu memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Yang akan kita bahas yaitu kebahasaan teks biografi. Kebahasaan teks biografi yang pertama yaitu menggunakan kata ganti atau pronomina, yaitu kata ganti orang. Dalam menceritakan tokoh, penulis menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu beliau, dia, atau ia. Ini bisa digunakan bergantian dengan menyebutkan nama tokoh. Ingat, dalam teks biografi itu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, lahir dari keluarga berpengaruh membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Ia disekolahkan di LS. Disinilah beliau mempelajari bahasa Belanda dan menuntut ilmu sampai usia 12 tahun. Beliau ini adalah kata ganti orang ketiga tunggal yang fungsinya adalah untuk dipakai bergantian dengan menyebutkan nama tokoh. Tokohnya di sini adalah R.A. Kartini. Adapun kata ganti orang itu terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku, daku, ku. Kemudian kata ganti orang pertama jamak, kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu, Anda, kau. Kata ganti orang kedua jamak, kalian, kamu, sekalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek yang menunjukkan adanya tindakan fisik. Contoh, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Membentuk ini adalah kata kerja material, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Subjeknya siapa di sini? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Contoh yang kedua, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Bekerja. Ini adalah kata kerja material yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh subjeknya. Subjeknya ia. Yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Contoh, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Kata handal adalah kata sifat yang menunjukkan karakter. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Komunikatif, tajam, patriotik ini adalah kata sifat yang menggambarkan karakter si tokohnya. Ciri-ciri kata sifat yang pertama itu dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Handal, berarti bisa lebih handal,
kurang handal, paling handal. Ciri yang berikutnya dapat diberi keterangan penguat, sangat, amat, benar, terlalu, dan sekali. Komunikatif, berarti bisa sangat komunikatif, amat komunikatif. Ciri yang terakhir dapat diingkari dengan kata tidak. Handal berarti tidak handal. Berikutnya yang keempat, di dalam teks biografi itu akan kalian dapati kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Lah, umumnya kata kerja pasif ini memiliki atau diikuti imbuhan di atau ter. Contoh, ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Dibesarkan. Ini adalah kata kerja pasif yang diikuti imbuhan di. Ki Hajar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Dipercaya, ini adalah kata kerja pasif yang dilekati imbuhan di. Yang kelima yaitu kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu proses atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Ingat, verba mental menunjukkan pekerjaan yang dilakukan secara non-fisik. Contoh, putus asa. Ini adalah tindakan yang berupa non-fisik, ya, menikmati. Contoh dalam bentuk kalimat. Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Mencurahkan merupakan kata kerja aktivitas mental. Itu kata kerja yang dilakukan secara non-fisik. Contoh berikutnya, mereka menghendaki dibuang ke negara Belanda. Menghendaki, ini adalah aktivitas yang dilakukan secara non-fisik. Yang keenam, terdapat kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Contohnya, pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Pada masanya. Ini adalah kata penanda, ya, urutan waktu. Akhirnya mereka diizinkan ke negara Belanda sejak Agustus tahun 1913. Akhirnya ini merupakan urutan waktu juga, ya, konjungsi. Kemudian contoh berikutnya, kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Hingga. Ini adalah penanda urutan waktu. Berikut, setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Kata setelah, ya, ini adalah kata-kata penanda urutan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham kebahasaan apa yang
kita gunakan pada saat membuat teks biografi. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat saya juga buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.